Selamat datang ke Bali. Hari ini kita akan langsung menyelami tumpukan sumber yang Anda berikan ya. Ini soal 3 penyakit menular yang dampaknya, wah, luar biasa besar di panggung global. AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Betul, ATM ya singkatannya. Ya, ATM. Anda pasti sering dengar lah beritanya. Tapi mungkin di balik headline itu, seberapa dalam sih kita benar-benar paham skala tantangannya? Terus, gimana dunia merespons? Apa aja sih hambatan rumit yang masih ada gitu? Nah, itu dia. Sumber-sumber Anda ini kan kaya banget ya infonya. Ada soal dana global, analisis dampak ekonomi, dampak kesehatan, terus tantangan berat kayak resistansi obat. Sampai ke upaya integrasi layanan kesehatan juga ya. Itu penting banget kayaknya. Iya, krusial itu. Jadi misi kita kali ini, kita coba bongkar bareng ya, cari inti sari terpentingnya buat Anda semua. Oke. Dan perlu diingat dari awal nih, ini tuh bukan sekedar urusan medis loh ya. Sumber-sumber yang Anda kumpulin ini ngasih gambaran isu yang kompleks banget, nyentuh ekonomi negara, kehidupan sosial masyarakat, bahkan ya ampun sampai ke isu keamanan global. Wah, sejauh itu ya? Iya. Kita akan coba urai bersama berdasarkan info yang ada di tangan Anda nih, gimana upaya global berjalan buat ngendalin epidemi ini. Kemajuan apa aja yang udah kelihatan, dan ini penting nih, kenapa perjuangan ini sebenarnya, masih panjang banget dan penuh liku. Oke. Mari kita mulai deh dari skala masalahnya dulu ya. Soalnya angka-angka di sumber Anda ini jujur benar-benar bikin melek mata. Haha, iya. Malaria aja nih contohnya. Salah satu laporan bilang, kira-kira ya ada 881.000 kematian tiap tahun. Gede banget. 800.000 lebih ya? Iya, dan sebagian besarnya itu di Afrika Sub-Sahara. Angka ini kan bukan cuma tragedi kemanusiaan ya, tapi juga beban ekonomi yang luar biasa. Disebut lebih dari 12 miliar dolar AS per tahun kerugian ekonomi di Afrika aja. Itu gede banget loh. Pasif itu. Dan itu baru malaria kan? Sumber lain dari tahun 2015 itu nunjukin tuberkulosis atau TB. Itu nyatat 10,4 juta kasus baru. 10 juta lebih kasus baru TB. Iya, dan nyebabin 1,4 juta kematian global di tahun itu aja. Terus HIV/AIDS, meskipun kita tahu ada kemajuan gede ya di pengobatan. Iya, ART kan udah banyak ya. Betul, tapi data di tahun yang sama itu masih nunjukin 2 juta infeksi baru dan 1,1 juta kematian. Jadi, ya beban penyakit menularnya ini berat banget. Belum lagi beberapa dokumen Anda tuh nyinggung fenomena yang disebut beban ganda. Atau bahkan 3 beban. Oh iya, triple burden ya. Iya, itu gimana tuh maksudnya? Itu terjadi di negara-negara yang nggak cuma harus lawan penyakit nular kayak ATM ini, tapi di saat yang sama mereka juga ngadepin gelombang penyakit tidak nular, NCD ya, kayak diabetes, penyakit jantung gitu. Oh, jadi udah lawan infeksi, lawan penyakit kronis juga. Ditambah lagi, kadang ada kasus cedera traumatis yang tinggi juga. Jadi kebayangkan gimana tertekannya sistem kesehatan mereka. Iya, berat banget pasti. Nah, beban berat ini kenapa kok terus bertahan ya? Ternyata banyak faktor yang saling terkait. Salah satu yang paling jelas dari sumber Anda itu, interaksi bahaya antara TB dan HIV. Oh, 2 penyakit ini saling ngaruh ya? Banget, kayak temen tapi nusuk gitu. Infeksi HIV itu secara signifikan ningkatin resiko orang kena TB baru atau ngaktifin lagi bakteri TB yang udah ada di badan tapi lagi tidur, laten gitu. Sebaliknya nih, kalau orang dengan HIV kena TB, penyakit HIV-nya bisa jadi lebih cepat berkembang. Jumlah virus HIV di darahnya bisa ningkat. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Wah, repot banget ya kalau udah koinfeksi gitu. Repot banget. Terus sumber Anda juga nyorot nih. Kelompok mana aja sih yang paling rentan kena dampak ini? Iya, itu penting. Tadi kan disebut mayoritas kematian malaria itu di Afrika Sub-Sahara ya. Nah, lebih spesifik lagi nih, 85% kematiannya itu terjadi pada anak-anak balita. Ya ampun, 85% pada balita. Sedih banget dengarnya. Iya, sedih banget. Terus wanita hamil juga risiko lebih tinggi kena malaria. Sementara buat HIV, ini juga perempuan muda usia 15-24 tahun disebut sebagai kelompok dengan risiko infeksi yang signifikan di banyak wilayah. Jadi dampaknya tuh nggak merata. Oke, jadi ada kelompok umur, gender, dan lokasi ya yang paling terdampak.
Betul sekali, secara geografis pun, iya seperti yang konsisten ditunjukin berbagai laporan dan data di sumber Anda, negara-negara di Afrika Sub-Sahara itu memang nanggung beban terberat dari ketiga penyakit ini. Ini fakta penting yang membentuk lanskap respons globalnya. Nah, ngomongin respons global nih, ini juga skalanya nggak main-main kan ya? Ngadepin tantangan segede ATM, dunia emang nggak tinggal diem. Pendanaan internasional, khususnya, itu naik drastis banget. Iya, ada lonjakan ya. Contoh paling jelas mungkin malaria ya. Salah satu dokumen Anda nyatet, pendanaan internasionalnya itu loncat dari di bawah 100 juta dolar AS tahun 2000 jadi 2,9 miliar dolar AS di 2015. Gila, loncatannya jauh banget. Luar biasa itu peningkatannya. Anda mungkin familiar lah sama beberapa nama besar di balik pendanaan ini kan? Kayak Global Fund gitu ya. Nah, betul. Ada The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria. Itu mekanisme pendanaan multilateral yang gede. Terus ada juga program bilateral yang pengarahnya gede banget. Contoh utamanya dari Amerika Serikat, PEPFAR. PEPFAR, iya sering dengar itu. The US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Sama satu lagi? PMI, President's Malaria Initiative. Itu juga dari AS. Oke. PEPFAR ini menarik nih. Soalnya sumber Anda nunjukin gimana program ini kayak berevolusi gitu ya. Iya, ada tahapannya. Awalnya fokus ke darurat, nyelamatin nyawa cepet-cepet, tapi terus geser ke arah pengendalian pandemi yang lebih berkelanjutan gitu. Sampai 2015 saja PEPFAR udah dukung pengobatan antiretroviral, ART itu, buat 9,5 juta orang. Itu pencapaian gede banget. Gede banget. Dan yang lebih menarik lagi nih, salah satu analisis di berkas Anda itu nyoba ngitung, apa namanya? Return on Investment, ROI-nya. Oh, untung ruginya investasi ini gitu ya? Iya, kasarnya gitu. Hasilnya cukup bikin kaget. Investasi 14,2 miliar dolar AS buat ART itu diproyeksiin bisa membaliin nilai ekonomi antara 12 sampai 34 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Kok bisa? Dari mana untungnya? Nah, ini didapat dari peningkatan produktivitas kerja orang yang bisa sehat lagi terus kerja. Sama penghematan biaya perawatan kesehatan lainnya. Jadi, ini bukan sekedar biaya, tapi bisa dilihat sebagai investasi yang potensi untung ekonominya signifikan. Wah, itu perspektif penting banget sih. Jadi bukan cuma soal kesehatan, tapi ekonomi juga ya. Terus uang sebanyak itu disalurinnya gimana sih? Ada beda cara kerja nggak antara misalnya PEPFAR sama Global Fund? Sumber Anda ngejelasin ada dua kanal utama. Pertama, bilateral, artinya bantuan langsung dari satu negara donor ke negara penerima, kayak PEPFAR atau PMI tadi. Oke, langsung gitu ya? Kelebihannya, negara donor punya kontrol lebih gede ke penggunaan dana. Bisa diselarasin sama prioritas kebijakan luar negeri mereka. Kedua, multilateral, lewat organisasi internasional kayak Global Fund. Di sini banyak negara donor kontribusi ke satu kantong bareng. Oh, jadi kayak patungan global gitu ya? Betul. Kelebihannya, jangkauannya bisa lebih luas. Potensi dampak kolektifnya lebih gede karena nyatuin sumber daya global. Tapi ya, kontrol langsung dari masing-masing donor tentu lebih kecil. Oke, jadi ada plus minusnya ya masing-masing. Pasti ada perdebatan dong, mana yang lebih efektif? Selalu ada perdebatan, kayak yang disinggung beberapa dokumen Anda. Terutama soal gimana mastiin dana ini dipakai seefektif mungkin di lapangan. Terus, gimana caranya biar negara penerima itu ngerasa memiliki program ini, country ownership istilahnya. Nggak cuma sekedar nerima bantuan aja. Itu penting buat jangka panjang ya. Penting banget buat keberlanjutan. Tapi, ya lepas dari perdebatan itu, data-data di sumber Anda cukup jelas nunjukin kalau investasi gede ini, baik bilateral maupun multilateral, secara nyata itu berkontribusi pada kemajuan. Angka kematian turun, harapan hidup naik di banyak negara terutama di Afrika Sub-Sahara. Jadi ada buktinya ya? Ada, analisis spesifik bahkan nunjukin kalau bantuan pembangunan untuk kesehatan, DAA tuh, yang ditargetin buat malaria sama HIV, emang korelasi langsung sama penurunan angka kematian akibat dua penyakit itu di tingkat negara. Jadi ada bukti dampaknya. Oke. Jadi jelas ya, ada kemajuan signifikan berkat respons global ini. Tapi, ya namanya juga masalah kompleks, pasti nggak semuanya mulus kan? Nah, bener banget. Disinilah kita masuk ke bagian yang lebih rumit nih. Hambatan-hambatan yang terus ada. Salah satu yang paling bikin khawatir, dan ini disorot tajam di beberapa sumber Anda, itu masalah resistansi obat.
Ini ancaman serius banget kan? Serius banget. Bayangin aja senjata andalan kita buat lawan penyakit ini, obat-obatan itu, jadi tumpul. Buat TB, kita ngadepin momok namanya MDR-TB, Multi Drug Resistant TB. Itu TB yang kebal obat ya? Iya, kebal sama 2 obat paling poten. Bahkan ada lagi yang lebih parah, XDR-TB, Extensively Drug Resistant TB. Itu kebal lebih banyak obat lagi. Waduh, pengobatannya gimana tuh? Nah itu dia, pengobatannya jadi jauh lebih lama, bisa sampai 2 tahun. Jauh lebih mahal. Salah satu sumber nyebut bisa 100 kali lipat biaya TB biasa. Efek sampingnya lebih banyak, dan tingkat keberhasilannya pun lebih rendah. Astaga. Padahal obat barunya, Ironisnya, pengembangan obat TB baru itu jalannya lambat banget selama puluhan tahun. Jadi kita kayak kejebak sama obat lama yang makin nggak mempan. itu buat TB ya. Gimana kalau malaria sama HIV? Mirip juga masalahnya. Mirip. Buat malaria, pengobatan lini pertama andalannya kan ACT ya, Artemisinin Based Combination Therapy. Nah, sumber Andong laporin udah muncul kasus resistensi parasit malaria ke artemisinin ini. Misalnya udah kedeteksi di Kamboja sama wilayah sekitarnya di Asia Tenggara. Wah, kalau itu nyebar luas gimana? Iya, kita bisa kehilangan alat paling efektif kita lawan malaria. Bahaya banget. Buat HIV, meskipun terapi antiretroviral yang sangat aktif atau HART itu efektif banget nekan virus, tapi berhasilnya itu tergantung banget sama kepatuhan pasien minum obat tiap hari. Oh, jadi kalau nggak patuh, Kalau kepatuhan rendah, virusnya bisa cepet banget ngembangin resistensi ke obat-obat yang ada. Jadi, ya resistensi ini ancaman nyata buat ketiga penyakit ini. Bener-bener bikin pusing. oke, resistensi obat jadi satu tantangan besar. Selain itu, apalagi nih tantangan gede lainnya yang muncul dari sumber-sumber Anda? Tentu saja, yang langsung kerasa ya, soal dana. Meskipun tadi kita bahas ada peningkatan dana yang signifikan, beberapa laporan di berkas Anda secara eksplisit bilang jumlahnya masih kurang. Masih kurang juga, padahal udah miliar dolar gitu. Masih ada kesenjangan pendanaan miliaran dolar tiap tahun antara dana yang ada sama dana yang dibutuhin buat capai target global pengendalian ATM. Jadi, ya meski ada kemajuan, uangnya masih belum cukup. Kekurangan dana ini pasti ngaruh ke layanan di lapangan dong ya? Misalnya, tes diagnostik cepat malaria (RDT) itu meskipun praktis, akurasinya terbatas kalau jumlah parasit di darah pasien rendah banget. Jadi bisa kelewatan ya kasusnya? Bisa. Buat TB, diagnosis konvensional pakai mikroskop atau kultur masih butuh waktu lama. Terus, upaya buat integrasi layanan. Misalnya nyatuin layanan TB sama HIV di satu tempat, biar pasien nggak bolak-balik. Itu kan bagus ya idenya. Idenya bagus, ideal secara konsep, tapi seringkali kebentur kendala praktis di lapangan. Sumber manusianya nyebut masalah kayak kurangnya infrastruktur, kurangnya staf kesehatan yang terlatih, beban kerja petugas yang udah berat banget, terus juga risiko penularan TB di vaskes kalau kontrol infeksinya nggak bagus. Wah, banyak juga ya hambatannya di lapangan. Sistem pemantauannya gimana? Kita tahu nggak sih intervensi mana yang paling efektif? Buat benar-benar ngukur dampak dari program yang dijalanin. Jadi kadang sulit buat tahu pasti strategi mana sih yang paling berhasil dan perlu diperluas, mana yang kurang efektif. Padahal ini penting biar dana yang terbatas itu dipakai optimal. Oke. Dan di atas semua itu, ada faktor eksternal lagi ya yang bisa ganggu semua upaya ini? Benar, sumber Anda nyorot gimana guncangan eksternal bisa dampak besar. Contoh paling nyata ya jelas pandemi COVID-19 kemarin. Iya, itu pasti ngaruh banget ya. Banget. Salah satu analisis bahkan prediksi kalau gangguan layanan kesehatan akibat COVID, kayak akses pasien HIV ke obat ART terhambat, diagnosis TB ketunda, atau kampanye ke lampu malaria keganggu, itu bisa ningkatin angka kematian akibat ATM antara 10-36% selama 5 tahun ke depan. Wow, 10-36%. Itu angka gede banget. Artinya kemajuan yang udah susah payah dicapai bisa mundur lagi ya. Betul, risiko kemunduran itu nyata. Sumber lain bahkan bandingin beban penyakit pakai ukuran DLIS ya, Disability Adjusted Life Years. Itu ukuran gabungan tahun hidup hilang karena mati dini sama tahun hidup dengan disabilitas. Oke. Nah, datanya nunjukin kalau di banyak negara Afrika Sub-Sahara, beban kumulatif dari ATM di tahun 2020 itu jauh ngelampaui beban dari COVID-19 itu sendiri. Ini nunjukin betapa risikonya kalau sumber daya dialihin secara nggak proporsional dari program ATM yang udah jalan. Jadi fokus ke COVID jangan sampai ngorbanin program ATM ya. Toh di Nigeria Utara, yang hambat program pemberantasan polio.
Itu kan penyakit lain yang juga jadi target kesehatan global. Terus, jangan lupain tantangan sosial, kayak munculnya sentimen anti-sains atau misinformasi. Itu bisa hambat upaya kesehatan masyarakat secara umum. Oke, tantangannya emang banyak banget dan kompleks ya. Tapi di tengah semua ini, pasti ada harapan dan inovasi juga dong. Sumber Anda ada nyinggung beberapa hal kan? Tentu saja, selalu ada upaya cari solusi baru kok. Di bidang diagnostik misalnya, ada pengembangan tes cepat yang lebih baik, yang disesuaikan sama kondisi lokal. Salah satu sumber Anda ngasih contoh menarik nih dari NTT dan Sumba Timur di Indonesia. Oh iya, gimana tuh? Di sana mereka pakai telemedicine, terus ngelibatin partisipasi aktif masyarakat buat ngatasin hambatan geografis dalam diagnosis ATM. Ini contoh gimana teknologi sama pendekatan berbasis komunitas bisa diadaptasi. Nah, di sini peran komunikasi, informasi, dan edukasi ke masyarakat jadi kunci banget. Supaya masyarakat tahu dan mau manfaatin gitu ya? Iya, biar mereka tahu kapan harus cari pertolongan, gimana manfaatin teknologi yang ada. Jadi KIE itu penting buat jembatanin inovasi ke masyarakat. Oke, kalau buat malaria, ada inovasi di pengendalian nyamuknya nggak? Ada juga. Selain kelambu insektisida sama penyemprotan rumah yang udah umum ya, sumber Anda nyebutin pengembangan alat kontrol vektor baru. Misalnya pakai bakteri BTA, Bacillus thuringiensis israelensis. Itu bisa bunuh jentik nyamuk di air. Atau bahkan pakai jamur patogen yang bisa infeksi dan bunuh nyamuk dewasa. Wah, macam-macam ya caranya. Iya, teknologi digital secara umum juga potensinya gede banget. Mulai dari sistem catatan data penyakit yang lebih baik buat riset, sampai mantau kepatuhan minum obat pasien dari jauh. Ini relevan banget buat HIV dan TB kan? Betul, betul. Nah, soal pendanaan nih, tadi kan dibilang masih kurang. Ada model baru nggak sih buat ngatasinnya? Ada beberapa upaya. Sumber Anda menyebutin pentingnya dorong mobilisasi sumber daya domestik atau DRM. Artinya negara-negara usaha ngumpulin dana lebih banyak dari sumber internal mereka sendiri, nggak cuma ngandelin bantuan luar. Biar lebih mandiri gitu ya? Iya, ada juga skema co-financing kayak yang dipelopori Gavi buat vaksin, jadi negara penerima ikut bayar sebagian biaya. Bahkan ada model yang lebih inovatif kayak social impact bonds. Investor swasta danain program sosial, nanti dapat pengembalian kalau target programnya tercapai. Oh, menarik juga itu. Jadi ada eksplorasi model-model baru. Meskipun ya tantangan utamanya tetap gimana ningkatin volume pendanaan secara keseluruhan. Oke, inovasi-inovasi ini kedengarannya menjanjikan ya. Tapi apa sih yang dibutuhin biar inovasi ini benar-benar bisa diterapin luas dan berkelanjutan? Nah, ini pertanyaan kuncinya nih. Inovasi itu penting, tapi perlu fondasi yang kuat. Pertama ya, kayak udah kita bahas, pendanaan yang berkelanjutan dan cukup itu tetap syarat mutlak. Kesenjangan dana harus terus diusahain ditutup. Oke, dana nomor 1 ya. Kedua, banyak sumber di berkas Anda nyaranin perlu ada pergeseran fokus. Dari program yang sifatnya vertikal, artinya fokus ke satu penyakit aja, kayak program khusus HIV, atau khusus TB, atau khusus malaria, ke arah penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan. Pendekatan ini dianggap lebih holistik dan berkelanjutan. Jadi maksudnya, daripada punya klinik HIV sendiri, klinik TB sendiri gitu, mending perkuat puskesmas atau RS umum biar bisa nanganin semuanya dengan baik. Kurang lebih idenya gitu. Sistem kesehatan yang kuat, stafnya cukup dan terlatih, pasokan obat logistik lancar, sistem informasinya bagus, itu bakal lebih mampu nanganin macam-macam masalah kesehatan nggak cuma ATM. Masuk akal sih. Ini juga termasuk upaya ngintegrasiin layanan ATM sama layanan kesehatan esensial lainnya. Misalnya integrasi screening sama layanan HIV, TB ke dalam layanan A, perawatan antenatal atau ANC buat ibu hamil. Atau ke layanan kesehatan reproduksi, bahkan ada diskusi soal integrasi sama penanganan NCD yang bebannya juga terus naik kan? Jadi lebih efisien ya buat pasien juga. Harapannya begitu. Studi kasus di sumber Anda nunjukin ini nggak gampang, banyak tantangannya. Tapi potensinya gede buat efisiensi sama kemudahan akses pasien. Oke, selain penguatan sistem kesehatan, apalagi fondasi penting lainnya? Kemitraan. Ini ditekankan banget di beberapa sumber Anda. Keberhasilan lawan ATM nggak bisa dicapai pemerintah sendirian. Perlu keterlibatan aktif dari macam-macam pihak. Sektor swasta, LSM, lembaga riset, dan yang penting banget, komunitas itu sendiri. Nah, QA lagi ya berarti di sini perannya? Iya, komunikasi informasi dan edukasi yang baik itu jadi kayak perekat kemitraan ini. Contoh kemitraan yang disebut antara lain program DREAMS dari PEPFAR buat berdayain remaja putri biar resiko HIV turun. Atau inisiatif Saving Mothers Giving Life
Itu kemitraan publik swasta buat nurunin kematian ibu. Pelibatan komunitas juga penting ya, kayak contoh di NTT tadi. Krusial banget. Masyarakat perlu diedukasi dan dilibatin sebagai mitra aktif, bukan cuma penerima layanan pasif. Mereka harus jadi bagian dari solusi. Oke, dan terakhir, soal pencegahan gimana? Tepat, fokus pada pencegahan dan mastiin kesetaraan akses harus terus jadi prioritas utama. Kita nggak bisa cuma fokus ngobatin terus. Nyegah penularan baru itu jauh lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang. Setuju. Dan kita harus mastiin kalau semua orang, terutama kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan, punya akses yang sama ke layanan pencegahan, diagnosis, sama pengobatan. Pada akhirnya sih, pesan kuat dari berbagai analisis di sumber Anda adalah investasi buat nanggulangin AIDS ini meskipun gede ya, itu ngasih pengembalian yang tinggi banget. Bukan cuma kesehatan yang lebih baik, tapi juga manfaat ekonomi yang nyata buat individu, masyarakat, sama negara secara keseluruhan. Jadi, setelah kita urai benang kusut dari semua sumber ini ya, gambaran yang muncul cukup jelas sih. Pertarungan global lawan AIDS, tuberkulosis, sama malaria ini benar-benar kayak maraton panjang, bukan lari sprint. Betul, panjang banget perjalanannya. Ada kemajuan luar biasa yang patut kita apresiasi, ya, hasil investasi gede dan kerja keras banyak pihak puluhan tahun. Tapi ya, itu tadi, tantangan gede masih menghadang. Resistensi obat yang ngintai, kesenjangan dana yang belum ketutup, sistem kesehatan yang masih rapuh di banyak tempat. Pesan kunci yang kayaknya muncul dari sumber-sumber Anda tuh perlunya gerak ke arah pendekatan yang lebih terintegrasi ya. Perkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, bangun kemitraan yang solid. Semoga penelusuran kita ini ngasih Anda pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa lah tentang kompleksitas isu kesehatan global yang penting banget ini. Iya, semoga bermanfaat ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Berdasarkan semua yang kita diskusiin dari sumber-sumber Anda. Kita udah lihat kan betapa eratnya kaitan antara ketiga penyakit ini. Secara biologis, di sistem layanan, di aliran dana juga. Iya, saling terkait semua. Kita juga lihat bukti kuat kalau investasi di area ini untungnya berlipat ganda. Pertanyaannya sekarang, gimana strategi kesehatan global ke depan bisa benar-benar dobrak sekat-sekat yang masih sering kita lihat? Sekat antar program gitu ya? Bukan cuma sekat antar program HIV, TB, malaria itu sendiri, tapi juga sekat dengan area kesehatan vital lainnya kayak NCD, kesehatan ibu anak, bahkan sama sektor pembangunan lain kayak pendidikan atau pengentasan kemiskinan yang jelas-jelas nyambung sama kesehatan. Gimana caranya biar lebih nyambung semua ya? Nah, itu dia. Gimana kita bisa maksimalin dampak tiap rupiah atau dolar yang diinvestasiin? Terutama di era sekarang di mana prioritas global saling saingan ketat. Terus potensi pertumbuhan dana bantuan mungkin nggak secepat dulu lagi. Ini tantangan gede soal gimana kerja lebih cerdas, lebih terintegrasi demi masa depan kesehatan global yang lebih baik. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.